Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Aditya Prayoga, angkatan 21 dengan NIM 21042110096. Di sini saya akan membuat video tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, sebagaimana tugas yang sudah diberikan oleh Bu Ida Wahyuliana selaku dosen Pancasila di Teknik Industri. Baik, langsung saya mulai. Satu, pengertian filsafat. Filsafat dalam bahasa Arab, yakni filsafah, secara etimologi berarti cinta atau kebijaksanaan. Pengertian filsafat dalam arti informal, yaitu kepercayaan atau keyakinan yang diterima secara tidak kritis. Adapun beberapa pernyataan berikut tentang pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya, sebagaimana yang telah dikemukakan Titus Smith dan Nolan, yakni satu, informal, sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Kemudian yang kedua, formal filsafat adalah sesuatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Kemudian tiga, yaitu komprehensif filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Kemudian yang keempat, analitik linguistik filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti, kata, dan konsep. Aktual fundamental filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat itu: 1. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus, yaitu nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya Noto Nagaro berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles, sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmu Ilmiah Populer. Kemudian filsafat Pancasila sebagai genetivus subjektivus, dalam kurung ontologis, epistemologis, kemudian aksiologis, yakni nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan hal-hal Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila yang tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Nah, dalam Pancasila sebagai genetivus subjektivus terdapat 3 landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 1. Landasan ontologis, yakni sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan rasion diktre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Kemudian landasan epistemologis, yaitu Pancasila epistemologis memiliki arti terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sistem dasar pengetahuan, kemungkinan lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Yang ketiga yakni landasan aksiologis Pancasila yang merupakan masalah nilai value, menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real dan itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengembangan untuk berada landasan aksiologis Pancasila, artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yakni sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Yang kedua, sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Ketika sila persatuan mengandung nilai. Kemudian sila ketiga mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan,
Yang keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Dan yang terakhir mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Kemudian esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu pada sila pertama terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai pencipta dalam kehidupan semua makhluk hidup. Yang kedua, sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3, yaitu kodrat jiwa raga, kodrat makhluk hidup sosial, dan kodrat makhluk hidup pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Sila ketiga terkait dengan kebebasan kebangsaan dan rasa ingin berkebangsaan. Sila 4 mengutamakan prinsip musyawarah, dan sila kelima yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Kemudian urgensi Pancasila meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka dalam politik yuridis dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia, dan Pancasila dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi, way of life, sekaligus way of thinking, dan bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran of life. Kemudian yang terakhir yaitu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Kita menjadi lebih selektif terhadap iklan-iklan yang terpampang dan terlihat menggiurkan. Biasanya kan iklan-iklan yang kayak pinjol gitu, itu tuh sebenarnya lebih ke negatif ya. Soalnya bunga yang diberikan ke nasabah sangatlah besar. Jadi para masyarakat yang nggak tahu tentang bunga tersebut pasti akan keteteran nanti akan pas bayarnya. Kemudian lebih patuh dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena urgensi Pancasila sebagai filsafat tadi itu dalam sila ke-1 kita disuruh berketuhanan Yang Maha Esa. Jadi apalagi di Indonesia ini negaranya demokratis dan negara yang hampir semua mayoritasnya itu beragama, entah itu beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau yang lainnya. Kemudian lebih bisa berpikir kritis. Sekian presentasi dari saya dan sekian video yang bisa saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.